Ya, shalom. Sukacita bisa ada di tengah saudara lagi. Dan temanya hari ini, bisa langsung tayangkan. Temanya adalah living with a purpose. Hidup dengan tujuan. Kalau saudara masih ada hari ini, berarti Tuhan masih punya tujuan atas hidup saudara. Karena sebetulnya rumah kita bukan di dunia ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Jadi kalau tujuan Tuhan sudah selesai bagi kita di dunia ini, kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau hari ini saudara masih hidup, berarti Tuhan masih punya tujuan atas hidup saudara. Dan I believe God has a purpose for my life. Aku percaya bahwa Tuhan punya tujuan atas hidupku. Saya mau ajak kita deklarasikan dulu supaya saudara sadar bahwa kita punya tujuan hidup ini. Katakan, aku percaya Tuhan punya tujuan atas hidupku. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Tuhan punya tujuan atas hidupku. Sekali lagi. Aku percaya bahwa Tuhan punya tujuan atas hidupku. Jadi sekali lagi hari ini saudara punya tujuan dalam hidup saudara. Saya lagi baca satu kisah tentang Musa. Dan sepertinya di kisah itu semuanya sepertinya serba kebetulan. Tapi tahukah saudara, in God there are no coincidences, only purposes. Dalam kehidupan ini sesungguhnya tidak ada suatu kebetulan. Yang ada hanyalah rencana dan planningnya dari Tuhan yang akan terjadi atas hidup kita. Dan Ayub berkata bahwa aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan atas hidup kita tidak pernah bisa digagalkan bahkan oleh siapapun. Nah, satu contoh ini cerita di dalam cerita kehidupan Musa. Musa lahir di Mesir dan dia hidup waktu Mesir, orang Israel di Mesir itu di dalam penindasan. Memang sih awalnya Yusuf hidup di Mesir dan dia jadi raja nomor kedua di bawah Firaun. Tapi kemudian Firaun yang kenal Yusuf mulai berganti. Jadi anaknya dan anaknya yang tidak kenal lagi siapa itu Yusuf. Siapa itu orang Israel. Yang dia tahu adalah kenapa orang Israel kok tambah banyak di Mesir. Dan dia menjadi khawatir jangan-jangan lama-lama Israel bisa menguasai Mesir dan jadi lebih banyak. Dan dia berpikir bagaimana untuk bikin bangsa Israel semakin sedikit. Akhirnya dia buatlah yang namanya kerja paksa. Berharap dengan itu banyak yang meninggal. Berharap dengan itu nggak banyak lagi kelahiran terjadi. Tapi ternyata Tuhan tetap memberkati Israel dan tambah banyak lagi. Sampai akhirnya Raja Firaun kasih perintah kepada seluruh rakyatnya. Rakyatnya dikasih perintah. Perintahnya apa buat rakyatnya? Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi perintahnya kepada semua orang Mesir. Kalau kamu lihat ada orang Ibrani, orang Israel melahirkan dan anaknya laki-laki. Ambil anaknya lempar katanya ke sungai Nil. Bunuh aja semua. Waduh, begitu kejamnya. Jadi saya pikir waktu itu Musa sebetulnya nggak punya teman dalam generasinya. Karena dalam generasi dia semua yang lahir dilempar. Tapi sekali lagi ternyata Tuhan punya rencana atas hidup Musa. Kenapa? Dikatakan kemudian ceritanya. Nah, ini yang bikin semua ibu-ibu Israel jadi mulai takut. Nah, dikatakan bahwa Musa lahir dari seorang laki-laki dan keluarga Lewi. Kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu elok, cantik, tampan, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu dia ambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan dikasih ter jadi waterproof gitu. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saya udah beberapa kali ke Israel dan ke Mesir. Dan kalau dilihat sungai Nil itu sungainya lebar. Airnya juga deras. Kapal-kapal besar bisa melintas kalau sekarang itu. Jadi sungai Nil itu bukan sungai yang kecil. Tapi bayangkan, kalau kita bayangkan bagaimana Musa disimpan di sungai. Waduh, itu beresiko sekali. Kenapa? Karena aliran sungai itu bisa langsung sampai ke laut. Bagaimana kalau Musa disimpan kemudian bisa ke laut? Jadi saya cuma bayangkan mungkin kenapa Tuhan itu begitu menjagai bahkan. Mungkin seperti di gambar ini ada 4 malaikat yang selalu ngikutin itu keranjang. Supaya enggak itu. Kenapa semuanya? Karena Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan gak bisa gagal atas hidup Musa. Meskipun yang lain semua angkatan dia dibunuh semua. Tapi Tuhan jagai dengan ini. Kasih hikmat ke orang tuanya, dikasih ini.
Dan kemudian ada cerita lagi sepertinya kebetulan kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihatnya. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Mungkin putri ini mandi ya belum setiap hari ya, mungkin cuma sekali. Tapi kok bisa pas ya gitu. Kemudian bukan cuma itu, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Di tengah-tengah sungai. Kok bisa pas ya ini putri Firaun lagi mandi. Dan sepertinya kok bisa pas juga dia lihat. Karena bisa aja dia mungkin lagi gosok-gosok sabunan gitu. Dia nggak lihat. Karena apa? Saya yakin itu peti melintas itu nggak nyampe 1 menit mungkin. Ya taruhlah 1 menit lah, 60 detik. Cepet karena apa? Dibawa arus air. Set. Kok bisa ada putrinya di situ, putri Firaun, dan dia bisa lihat. Kalau baca gampang ya, tapi kalau dibayangkan ini semua mujizat Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sepertinya nggak mungkin. Kemudian lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Nah, untung hambanya ada yang bisa berenang juga. Karena dayang-dayang yang disuruh hambanya perempuan. Ini di tengah sungai, airnya deras. Tiba-tiba kok dia pengen ambil itu. Padahal sebelumnya mungkin banyak juga ada sampah yang lewat atau ada apa yang lewat. Tapi dia pas lihat dan dia Tuhan gerakan. Dia suruh dayang-dayang, kebetulan ada yang jago renang kali di situ. Juara olimpiade, berenang dia bisa ambil itu peti. Di sungai yang aliran airnya deras itu sungai Nil. Dan kemudian dibawa, akhirnya berhasil. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Bisa aja pas dibuka lagi tidur. Tapi ini pas dibuka menangis. Sepertinya kebetulan juga. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan waktu dibuka bayi itu menangis sehingga apa? Timbul belas kasihan. Dan apakah ini kebetulan juga? Sepertinya begitu. Dan dia juga tahu ternyata bahwa itu adalah bayi Ibrani. Dan tadi ada perintah dari raja, dari bapaknya sendiri. Bahwa apa? Kalau ada bayi Ibrani laki-laki, harus dilempar ke sungai Nil. Mungkin dayang-dayangnya juga, hambanya perempuan mungkin bilang, wah bu, ini bayi orang Ibrani, laki-laki lagi. Sini bu, saya lempar ke sungai Nil. Tapi kok dia bisa punya belas kasihan? Putri Firaun itu. Dan ini gambarnya tuh. Sepertinya semua kebetulan demi kebetulan demi kebetulan. Bisa aja sebetulnya sebelum sampai ke Putri Firaun, sampai di sana mungkin nyangkut. Atau diambil orang dulu itu peti gitu. Tapi kok bisa persis. Dan Putri Firaun yang ambil itu peti. Dan gak hanyut itu sampai ke laut. Dan kemudian lalu bertanyalah kakak anak itu. Kakaknya menghampiri Putri Firaun itu. Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani. Untuk menyusukan bayi ini bagi Tuan Putri. Saud Putri Firaun itu kepadanya, oke boleh baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu. Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Wow, rencana Tuhan luar biasa. Nyusuin anak sendiri digaji. Diberi upah sekarang malah. Bukan cuma perlindungan Tuhan atas Musa. Ternyata apa? Ibunya aja dibayar buat nyusuin anaknya sendiri. Yang bayarnya siapa? Putri Firaun, putri raja. Bayangkan itulah kehidupan Musa. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar dibawanya lah kepada Putri Firaun. Yang mengangkatnya menjadi anaknya. Dia angkat jadi anak raja. Dan menamainya Musa. Kenapa? Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Kita lihat tangan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Pertolongan demi pertolongan terjadi. Dia nggak hanyut akhirnya bisa ditemukan oleh Putri Firaun. Kemudian bisa apa? Disusui oleh ibunya sendiri. Yang pasti apa? Mengasihi dia karena itu anaknya sendiri. Dibayar lagi selama nyusuin. Dikasih upah lagi. Sampai udah jadi besar diangkat lagi jadi anak raja. Kenapa semua itu bisa terjadi? Padahal seangkatan Musa teman-teman yang gak ada satupun juga semuanya mati dibunuh dilempar. Jadi Musa gak punya yang sepantar dengan dia. Karena Tuhan punya rencana atas hidup Musa. Tuhan sudah merencanakan bahwa Musa akan menjadi
God's chosen leader. Seorang pemimpin yang akan membebaskan umat Israel keluar dari Mesir. Amin. Dari cerita ini saya mau katakan bagi saudara. Bahwa apa? Tuhan punya rancangan, punya rencana atas kehidupan kita kalau kita masih hidup di dunia. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu. Tidak ada yang sepertinya kebetulan. Kalau tadi ceritanya, kebetulan ya ada putrinya. Kebetulan ya dia lihat. Kebetulan ya dia dayang-dayang ada yang bisa renang. Kebetulan ya pas dibuka nangis. Kebetulan ya. Tidak ada kebetulan. There is no coincidence. There is only God. Tidak ada kebetulan. Yang ada adalah rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Iblis memang selalu berusaha. The devil had a plot. But God had a plan. Iblis selalu punya rencana-rencana, plot, rencana-rencana kecil untuk menggagalkan kehidupan. Makanya dia bisa pakai itu Firaun. Lempar, bunuh, tekan orang Israel. But God had a plan. Iblis boleh punya plot kecil-kecil. Tapi Tuhan punya rencana, punya tujuan atas hidup kita. Tema hari ini yang utama saya mau highlight adalah tapi Tuhan. Tahukah dalam kehidupan saudara ada banyak but God, tapi Tuhan. Mundur kita ceritanya sebelum Musa. Mundur ke cerita Yusuf. Kenapa bisa ada di Mesir? Karena apa? Dia dihianati dan dijual oleh saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri yang menjual dia. Tapi di akhir dari ceritanya kemudian Yusuf bilang apa kepada saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat 2. Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku. Kamu boleh jual aku. Kamu boleh merancangkan kejahatan. Buang aku. Tetapi Elohim, but God, telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hidup kita ada Tuhan, but God, yang selalu bisa merubah rencana-rencana si jahat. Rancangan-rancangan iblis. Karena iblis bisa mereka-rekakan yang jahat. Tapi kita punya Tuhan, tapi Tuhan, but God, mereka-rekakan yang baik atas kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Si jahat namanya si jahat iblis. Yang dia buat adalah kejahatan demi kejahatan dalam hidup kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. All the time God is good. Kita percaya dan Tuhan bisa merubah itu semua. Dikatakan kamu boleh mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan, tapi Elohim, but God telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semua ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Tuhan punya rencana atas hidup Yusuf. But God, itulah yang mengubah. Dan Tuhan selalu menyertai Yusuf. Waktu kemudian dia di Potifar. Difitnah oleh istrinya. Dikatakan dia mau memperkosa istrinya padahal kebalik. Sampai akhirnya apa? Potifar marah. Dan dia bilang apa? Kemudian majikan Yusuf itu menangkapnya dan menyerahkannya ke penjara. Tempat para tahanan raja dikurung. Sepertinya apa? Iblis tepuk tangan. Nah, berhasil nih Yusuf. Masuk penjara sekarang. Udah dijual, Tuhan tadi merubah jadi apa? Dibeli sama Potifar. Jadi apa? Kepala budak-budaknya Potifar. Seluruh rumah Potifar. Iblis bikin lagi yang jahat, sekarang masuk penjara. Nah, bagus tuh. Tapi lihat ayat 21 bilang apa? But God, namun Yahweh. Lagi-lagi di situ ada tangannya Tuhan, kerjaannya Tuhan. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin penjara itu. Penjara boleh penjara, tapi Tuhan bisa mengubah penjara jadi nyaman. Kenapa? Dia dapat kemurahan. Padahal buat orang prison is a dead end. Tapi buat Yusuf, penjara itu bukan akhir segalanya. Di penjara dia dapat kemurahan dari kepala penjara. Dia yang jagain itu dikasih kuncinya. Dia yang bukain semua kunci. Para tahanan. Dan dia tetap sukacita di situ. Dia tolong bahkan semua orang. Di perjanjian baru di Kisah Rasul. Kisah Rasul 7 ayat 9. Dikatakan apa? Dimulai dengan kata, but God was with Joseph and deliver him out of all his troubles. Ini keren. Tetapi Yahweh, tetapi Tuhan, tapi Elohim menyertainya.
Dan karena Tuhan menyertai dan melepaskannya dari segala kesukarannya. Segala, saya kasih garis bawah di situ. All. Ini kalimat keren. Tuhan tidak setengah-setengah dalam menyertai hidup kita. Dia bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Sesuatu yang buruk. Kita punya Tuhan, but God. Ini contohnya kepada kehidupan Yusuf. Tapi Tuhan melepaskannya dari segala kesukarannya. Dan bukan cuma itu, dia memberikan kepadanya favor and wisdom. Anugerah, kasih karunia, kemurahannya, penyertaannya. Dan berikan hikmat. Orang boleh merencanakan kejahatan. Tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi kebaikan. Apa itu but God? But God itu adalah seperti backspace yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kalau iblis selalu pengen dia bikin hidup kita itu titik. Titik, selesailah kau. Gitu. Kanker, selesai hidupmu. Ada satu orang wanita cerita ke saya kemarin datang. Baru beberapa hari lalu. Umur 19 tahun. Dan maaf, dia sudah dioperasi. Karena dia ada kanker payudara, payudaranya dibuang. Dan dokter baru mendiagnosa lagi setelah 1 tahun, muncul lagi katanya. Karena akarnya masih ada. Dan dia bilang ke saya, hidup saya sudah selesai. Kenapa? Saya masih muda dan saya kanker. Kenapa? Kalau orang tua, kalau sudah tua ya mungkin saya bisa terima katanya. Tapi ini saya kan masih muda. Udah dioperasi dan kok muncul lagi katanya. Kayaknya saya sudah tidak punya harapan hidup lagi. Buat apa saya hidup? Nah, saya katakan ini apa? Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Kalau hari ini kau masih hidup, Tuhan punya tujuan. Tetaplah berpengharapan. Kita masih punya Tuhan yang bisa mengubahkan. But God. Iblis selalu pengen kasih titik. Sepertinya apa? Hidup kita selesai. Masalah membuat kita hidup selesai sepertinya. Tapi Tuhan mau titik yang iblis buat. Tuhan bisa backspace, bisa apa? Mundur lagi. Kalau kita ngetik salah, udah titik, kita mundurin titiknya dibuang dan diganti dengan koma. Tuhan bisa bikin apa yang sepertinya titik bagi manusia. Tuhan bisa rubah itu menjadi koma. Belum selesai. Bahkan iblis membuat yang paling parah adalah ini. Dia buat but God. Tapi but God ini luar biasa katanya. Dibilang di situ the two words at the heart of the gospel. But God ini adalah 2 kata. Di dalam jantungnya bahkan kabar baik. Di dalam jantungnya Injil yang adalah kabar baik. Kehidupan manusia secara general. Manusia hidup di Taman Eden begitu nyaman. Tiba-tiba apa? Datang ular. Iblis masuk kepada ular. Dan dia berhasil membuat Hawa jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sepertinya iblis tepuk tangan, berhasil. Sekarang semua manusia sudah berbuat dosa, semua manusia harus mati. Tapi Tuhan hapus titiknya, dia ganti koma. Tapi Tuhan mengirim juru selamat. Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, dia kirim untuk menebus semua dosa manusia. Tapi iblis lagi-lagi, lihat, dia tahu dan dia berusaha apa? Juru selamat itu dibunuh sampai mati di kayu salib. Dan dia tepuk tangan lagi. Berhasil kali ini mati. Dan itulah isi seluruh kabar baik Injil itu. Dikatakan bahwa you killed the author of life. Kamu telah membunuh sumber kehidupan. Sumber kehidupannya aja sekarang udah mati. Dan iblis bilang, wah luar biasa. Berhasil kita. Sumber kehidupan udah mati. Tapi ternyata titik belum selesai. Tuhan balik ganti titik itu. Koma, but God. Tapi Tuhan telah membangkitkan dia dari kematian. Dia telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Kami adalah saksi tentang hal ini. Tetapi Tuhan bisa bangkitkan Yesus dari kematian. Sumber kehidupan dibunuh oleh iblis. Tuhan bisa bangkitkan, tapi Tuhan bisa membangkitkannya lagi. Inilah kabar baik. Berarti hari ini sumber kehidupan tetap hidup
Bahkan dia hidup di dalam kita. Amin. Ada kehidupan dalam hidup kita. Kalau sumber kehidupan yang dibunuh aja. But God has raised him from the dead. Telah membangkitkan dia. Hari ini sumber kehidupan ada dalam kita. Jangan pernah berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dalam masalah dan hidup saudara. Untuk semua masalah. Selalu ada jalan keluar. Karena ada but God. Tuhan bisa buat sesuatu berubah dalam hidup saudara. A comma katanya is needed before God. Koma itu dibutuhkan kalau menurut teori penulisan. Bahwa koma dibutuhkan sebelum kata tetapi. Yang menghubungkan dua kalimat yang berbeda. Jadi kalau saudara biasa nulis. Tulis kalimat kemudian titik. Setelah itu tetapi, nah itu gak boleh. Karena sebelum tetapi itu depannya itu harus koma. Gak boleh setelah titik. Karena tetapi bukan sebuah kalimat sendiri. Kata tetapi itu adalah kalimat yang menyertai kalimat sebelumnya yang ada di depan. Jadi kalau ada kalimat sebelumnya, koma, tetapi Tuhan, tetapi, nah itulah baru di situ. Dari sini apa? Kita tahu bahwa tetapi harus disertai depannya oleh koma dulu. Makanya Tuhan punya aturan tanda baca bagi Tuhan sendiri. Never put a period where God put a comma. Jangan pernah kasih titik. Kalau Tuhan bisa bikin itu menjadi sebuah koma. Jangan pernah titiki hidup saudara. Saudara bilang selesai hidupku. Karena apa? Tuhan selalu mau membuat kehidupan saudara koma demi koma demi koma. Dan kemudian setelah koma, dia mulai lagi satu kalimat, but God. Tapi Tuhan. Jadi kehidupan ini sebetulnya adalah life is a series of commas, not period. Kehidupan kita adalah rangkaian dari koma demi koma demi koma demi koma. Tidak pernah titik. Kalau saudara sudah titik, selesai. Saudara sudah ada di rumah Bapa. Tapi kalau saudara masih hidup hari ini, sekali lagi Tuhan masih punya rancangan, punya rencana atas hidup saudara. Yang bahkan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Tapi kalau saudara lihat, tapi kehidupanku sepertinya susah. Betul, tetap berpengharapan, jangan kasih titik. Kasih koma di situ. Karena in the sentence of life, the devil may be a comma, but never let him be a titik. Dalam kehidupan, dalam kalimat kehidupan kita. Iblis selalu pengen bikin titik. Tapi saudara perlu tahu, tidak pernah titik di dalam Kristus. Selalu ada koma, karena selalu ada but God. Yang harus disertai oleh koma depannya. Dan satu kabar baiknya. What comes after but will cancel out what happened in the beginning. Dan apapun juga kalimat setelah kata tetapi. Itu sebetulnya membatalkan semua kalimat yang ada di depan. Contohnya. Kalau hari ini saya sakit. Tapi Tuhan sudah menyembuhkan saya. Berarti hari ini saya sakit apa sembuh? Sembuh. Oleh bilu-bilu Yesus kita sudah sembuh. Berarti apa? Membatalkan semua yang ada yang di depan. Kata tetapi itu membatalkan kata yang ada di depan. Itulah kabar baiknya. But God. Luar biasa. Itu membatalkan semua yang depan. Dan Tuhan selalu ingin membuat but God dalam hidup kita. Tapi Tuhan. The world was stepped in sin but God sent a savior. Betul dunia sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan. But God sudah mengirim juru selamat bagi kita. Jadi hari ini ada juru selamat bagi kita. Yang iblis sudah coba bunuh tapi Tuhan sudah membangkitkannya lagi. Dunia memang mengikuti sepertinya kejahatan demi kejahatan ada di dunia. Masalah demi masalah ada di dunia. Tapi jangan khawatir, Tuhan bilang but God was faithful. Karena Tuhan tetap setia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Dunia memang sedang menuju kehancuran. Sepertinya gak ada jalan yang baik di dunia ini. Tapi saya mau kasih tahu saudara. But God gave us the way. Tuhan bisa memberi jalan keluar dalam kehidupan kita. Ada but God, ada Tuhan. Bahkan yang tadi. Iblis sudah bunuh juru selamat. Tapi Tuhan sudah membangkitkannya kembali. Juru selamat itu. Dan sekarang juru selamat itu ada di dalam kita. Saya katakan tadi.
Makanya kenapa Tuhan akan selalu bikin bad God dalam hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia ini. Karena segala sesuatu itu adalah tentang Tuhan. Memang bisa terjadi hal-hal yang gak baik. Tapi Tuhan selalu intervensi dalam hidup kita. Percayalah itu. Dan kalau hidup kita ada Tuhan. Kristus hidup di dalam kita. Ayatnya berkata, jadi apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara perlu tahu, ketika kita punya Yesus, kita punya segalanya. Sudah diberikan bagi kita bersama dengan Yesus itu. Itulah Tuhan. Makanya no one can block the blessing that God has for you. Tidak ada satu orang pun atau siapapun bisa ngeblok berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan atas hidup kita. Amin. Contohnya tadi siapa? Musa. Bisa dihalang-halangi. Tapi Tuhan bisa bikin sesuatu yang mujizat demi mujizat menurut saya itu. Sampai bisa ditemukan oleh putri Firaun. Gak ada yang bisa menghalangi karena Tuhan sudah appointed Musa. Sudah pilih Musa. Untuk jadi seorang pemimpin yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Manusia boleh menggagalkannya. Tapi Tuhan, but God, bisa mengubahnya itu. Satu contoh ini cerita yang menarik di dalam Alkitab lagi. Mundur lagi dari Yusuf, ini bapaknya Yusuf, Yakub. Yakub waktu itu dia menipu kakaknya sendiri. Tentang hak kesulungan, ceritanya saudara tahu lah. Dan akhirnya dia lari kabur karena dikejar oleh kakaknya. Dia lari ke rumah pamannya, yaitu Laban. Dan Laban punya 2 orang anak, Rahel dan Lea, anak yang keduanya. Dan Yusuf tertarik dengan Rahel. Dan kemudian dia bilang kepada Laban, Laban bilang, boleh kalau kamu mau anak saya kerja 7 tahun. Dan Yusuf kerja 7 tahun. Di akhir 7 tahun, waktu dia menikah, besoknya kaget karena yang dikasih adalah Lea kakaknya. Dia bilang, gimana paman? Ya udah kamu kerja lagi 7 tahun ya katanya. Nanti aku kasih juga ini sekalian Rahel. Tapi kamu kerja lagi 7 tahun. 14 tahun Yusuf kerja di situ. Dan gak cukup itu aja. Kemudian di akhir cerita daripada Yusuf waktu Yusuf mau meninggalkan itu. Meninggalkan Laban. Mau pulang sama anak-anaknya waktu udah dia punya anak-anak. Laban bilang apa? Gak boleh kamu tinggalin. Kamu boleh pergi sendiri. Tapi apa? Anak kamu, istri kamu harus tinggal di sini. Harta kamu juga tinggal di sini. Aduh, sampai akhirnya Yusuf mengeluh ini ceritanya kepada istrinya. Dia bilang apa? Dan kamu sendiri sudah mengetahui bahwa aku telah bekerja dengan segenap tenagaku pada ayahmu. Pada mertuanya, dia kerja buat mertuanya. Aku sudah kerja sekuat tenaga. Namun ayahmu telah menipuku 10 kali dan mengubah upahku. Arti nama Yakub adalah si penipu. Sekarang dia ketemu suhunya penipu. 10 kali ditipu sama pamannya sendiri. Dan kalau orang Yahudi tulis kata 10 di Alkitab, 10 adalah angka kegenapan. Jadi sebetulnya mungkin lebih daripada 10 kali. Ini tukang tipu, kena suhunya. Tukang tipu lagi, tukang tipu kena tipu. Dia bilang ayahmu telah menipuku 10 kali dan mengubah upahku. But God, tapi Elohim, memang sih boleh kena tipu, tapi Elohim katanya di situ tidak membiarkannya berbuat jahat kepadaku. But God did not permit him to harm me. Tapi kalau Tuhan bilang apa? Kamu tidak akan kena jahat, gak akan pernah. Boleh ditipu. Seperti apa ini tipuan bapaknya ini? Memang. Mungkin kan domba rata-rata warnanya kan putih. Jadi waktu itu bilang mungkin upahnya Yakub nih. Kalau yang hitam boleh kamu ambil. Yang lahir hitam semua. Akhirnya Laban bilang apa? Ganti lagi upahnya. Sekarang yang putih sama yang hitam itu punya saya. Sekarang yang coreng-coreng aja punya kamu. Dan kemudian ayat bilang apa? Apabila ia berkata bahwa yang coreng-coreng akan menjadi upahmu. Maka seluruh kawanan domba itu beranak coreng-coreng. Hebat ya. Domba bisa coreng-coreng. Laban pusing. Kenapa sekarang jadi coreng-coreng? Udah kalau gitu yang putih, yang hitam, yang coreng-coreng itu punya aku.
Yang buat kamu itu kalau lahir belang-belang katanya. Tapi terus bilang apa? Dan apabila ia berkata bahwa yang belang-belang akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak belang-belang. Bohwat ini. Laban. Pusing. Tiap kali dikasihnya coreng-coreng, semua coreng-coreng. Dikasih belang-belang, semua belang-belang katanya. Sampai dia bilang apa? Demikianlah Elohim. Itulah kerjaannya Tuhan. Telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Siapa yang ngambil? Bukan Yusuf nyuri. Tapi apa? Tuhan. But God. Bisa gak Tuhan memberkati kita? Bisa. Bisa gak orang menipu kita? Bisa juga. Tapi gak usah takut. Orang bisa menipu kita. But God. Tapi Tuhan, kita punya Tuhan. Tuhan di dalam kita. Bersama dengan Kristus kita sudah memiliki segalanya. Saudara, berkat itu datang dari Tuhan. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat. 10 kali kena tipu kata Yusuf. Kata Yakub, aku ditipu terus itu sama mertuaku. 10 kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mengubah terus itu. Tapi apa? Tuhan bisa bikin mujizat tuh. Karena kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Dan melindungi engkau. Amin. Ini doa berkat meskipun kita belum mau pulang ya. Belum selesai khotbahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berkat perlindungan. Kasih karunia di situ. Wajahnya, damai sejahtera. Itulah yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Orang boleh bikin sesuatu yang menyesakkan hidup kita. Tapi semua ini datang dari Tuhan. Ada satu cerita lagi yang menarik. Kira-kira ini cerita siapa? Cerita Daud. Bagaimana kehidupan Daud? Dan itu adalah Saul. Ada cerita waktu saya baca, waduh, kasihan sebetulnya Daud. Daud tinggal di padang gurun, di dalam kubu-kubu perlindungan, dan berdiam di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan lihat kalimat berikutnya, Saul memburunya sepanjang hidupnya. Waktu saya baca aja kesel. Saul itu raja, dan sepanjang hidupnya ngapain? Di awal memang dia perang, tapi kemudian semua udah takut sama Saul, takut sama orang Israel. Dan sepanjang hidup Saul, ayatnya bilang Saul memburu Daud sepanjang hidupnya. Kerjaannya Saul sepanjang hidupnya adalah apa? Memburu Daud. Siapa itu? Rakyatnya sendiri. Dan kalau baca itu diburu, dia pakai apa? Pasukan yang banyak, ribuan dia bawa untuk cari Daud seorang. Tapi apa kemudian dibilang di situ? But God. Tapi Tuhan. Tapi Elohim tidak menyerahkan Daud ke dalam tangannya. Did not give David into his hand. Orang boleh memburu kita, orang boleh jahatin kita. Tapi Tuhan, kita punya Tuhan. Kenapa mau dibunuh oleh Saul? Karena kita tahu di belakang layar semuanya apa? Si jahat. Itulah iblis. Namanya si jahat ya, selalu dia bikin kejahatan. Karena dia tahu ada nubuatan, bahkan di Alkitab bilang apa? Akan lahir seorang Mesias dari tunas Daud. Itu sudah dinubuatkan. Dari seorang yang lahir dari Bethlehem. Makanya Yesus dibilang apa? Yesus anak Daud. Dan iblis mungkin tunggu-tunggu. Dan waktu muncul itu langsung tahu. Nah ini dia ternyata. Daud yang akan melahirkan nanti Mesias. Makanya harus dibunuh. Dan iblis mungkin masuk kepada Saul. Dan pakai Saul rajanya sendiri. Ngeburu seumur hidupnya. Yang diburu adalah rakyatnya sendiri. Mau ngebunuh. Tapi bagaimana seorang raja yang paling berkuasa di negara itu. Kok bisa gagal membunuh Daud ya? Tapi ternyata Alkitab bilang jelas. Kenapa gagal membunuh Daud? Tetapi Tuhan. Karena ada Tuhan di situ. But God. Tapi Tuhan tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Amin. Yang membuat Daud selalu terluput karena apa? Ternyata Tuhan, ada Tuhan, but God.
yang menjagai dan gak mau menyerahkan Daud. Karena memang Tuhan juga punya rencana. Dari keturunan Daud lahir seorang juru selamat, Mesias, Yesus Kristus. Jadi apapun yang saudara alami jangan khawatir. You are protected under God's protection. Kita dilindungi oleh perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam kita, Dia tidak izinkan itu terjadi, tidak akan terjadi. Kalaupun sampai itu terjadi, sesuatu terjadi yang jahat, but God. Tapi Tuhan, itu belum titik dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara yang menghadapi masalah, hari ini saudara yang menghadapi hal yang gak baik. Belum titik dalam hidup saudara. Tuhan bisa ganti titik itu menjadi koma. Makanya saudara perlu tahu, jangan kasih titik dalam hidup saudara. Selalu akan jadi koma. Perlindungan kita datang dari Tuhan. The Lord is my protector. I will live confidently. Tuhanlah penjagaku. Aku akan hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan satu keyakinan. Dia adalah singa dari Yehuda. Siapa yang bisa lawan itu anak? Yang jagainnya singa. Binatang apa yang berani? Makanya anak itu bisa tidur dengan tenang aja. Dia yakin apa? Ada singa besar jagai dia. Kehidupan kita ada singa dari Yehuda yang selalu jagai. Jangan khawatir. Kalau hari ini kita menghadapi pencobaan, masalah demi masalah, Alkitab dengan jelas bilang apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Tetapi Tuhan, tapi Elohim, but God is faithful. Ketahuilah tapi Tuhan, itu adalah Tuhan yang setia. Dia gak pernah tinggalin kita. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, Dia akan membuatkan jalan keluar. Supaya kamu dapat menanggungnya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Inilah pengharapan hidup kita. Pencobaan boleh datang. Karena apa? Karena memang orang hidup pasti ada masalah. Karena itu juga sudah ditulis di Alkitab. Di Mazmur 34 ayat 19 bilang. Banyak kemalangan orang benar. Saya juga punya masalah. Hamba Tuhan juga punya masalah. Bahkan Yesus pun punya masalah waktu dia hidup. Betul? Yesus pernah mau mati, tenggelam. Karena ada badai. Yesus pernah mau didorong, mau dibunuh. Dari tebing. Yesus juga bahkan pernah kena masalah ekonomi. Kenapa? Waktu dia harus bayar pajak, dia gak punya uang. Suruh Petrus mancing. Dan yang bayarin pajak itu ikan. Koin dari mulut ikan yang bayar pajak. Yesus juga punya masalah. Dan memang dikatakan di situ. Kemalangan orang benar banyak. Tapi gak titik. Koma. But God. Tapi Yahweh. Tapi Tuhan. Ini kalimat bagus. Melepaskan dia dari semuanya. Katakan semuanya. Tidak peduli apa masalah saudara. Alkitab bilang. Tuhan sanggup melepaskan saudara dari semua masalah. Ini udah kedua kali saya baca. Sebelumnya tadi kita ada baca juga kan. Yusuf dilepaskan dari semuanya. Dan ini buat orang benar dikatakan apa? The righteous person may have many troubles. Memang orang benar bahkan akan punya banyak masalah. But the Lord, but God delivers him from them all. Tapi Tuhan membebaskan dia, melepaskan dia dari semuanya. Kabar baik bagi saudara. Tidak ada masalahmu yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Masalahmu belum titik, sekali lagi. Jangan pernah kasih titik. Tuhan bisa ganti titik itu dengan koma. Dan Tuhan bisa rubah itu. But God. Ke belakangnya. Karena kita punya Tuhan yang besar. God is greater than our problems. Tuhan kita lebih besar daripada semua masalah kita. Whatever you are facing today, remember God is greater. Apapun juga yang kita hadapi hari ini. Tuhan jauh lebih besar daripada semua masalah itu. Tuhan bisa selesaikan semua masalah itu. Belum titik hidup saudara. Belum titik. Iman, pengharapan dan kasih. Itu yang kita pegang. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Percayalah, titik Tuhan bisa rubah jadi koma. Ada waktunya. Saya akan tutup dengan satu cerita. Oh belum, ini dulu. Satu kalimat. Makanya you may have weakness. Kita memang mungkin punya kelemahan. But God has strength.
Tapi Tuhan punya kekuatan yang dia akan limpahkan bagi kita. You may have sinned. Memang kita mungkin orang berdosa. Tapi kasih karunia Tuhan sudah menebus kita. But God has grace. Kita mungkin bisa gagal. You may fail. But God, tapi Tuhan remains faithful. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia akan ada selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kalau saudara ketemu kata but God, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara ketemu kata but God, katanya every time you see the phrase in your Bible, kita baca kata tetapi Tuhan di dalam Alkitab, lingkari itu. Kenapa? Karena start celebrating because that's a game changer. Mulailah bersyukur, bersuka cita karena apa? Itulah sesuatu pembalik kehidupan kita. Ketika ada tapi Tuhan, berarti Tuhan mulai mengerjakan sesuatu atas hidup kita. Dia mulai membereskan sesuatu masalah dalam hidup kita yang mungkin iblis buat. But God, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mungkin terhilang, tapi Tuhan membuat kita ditemukan. Kita mungkin hancur, tapi Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Amin. Kita mungkin takut, tapi Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Karena kita tahu kita disertai selalu oleh Tuhan. Kita mungkin bisa terbelenggu, tapi percayalah Tuhan bisa membebaskan kita. Kita mungkin bisa dicobai, ada masalah demi masalah. Tapi percayalah Tuhan sanggup melepaskan semuanya. Kita mungkin bisa malu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita satu keyakinan. Bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Amin. Dia selalu mengasihi kita. Seperti orang yang mengasihi anaknya. But God is the changes everything. Tapi Tuhan itulah yang mengubah segalanya. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup saudara hari ini. Ya, ini saya mau tutup dengan satu kesaksian dari teman saya. Saya dulu pernah bikin majalah Get Fresh, Get Life. Cornel pernah bantu juga di sini. Dan ada salah satu teman ini, dia banyak hubungan masih tetap sama saya. Dan dia sempat cerita setelah majalah Get Life, Get Fresh selesai. Kemudian dia mulai ngerintis usaha. Dia sukanya main game, jadi dia buka game cafe. Jadi ya sambil orang bisa main game, sambil bisa pesan makanan, kopi dan segala macam begitu. Dan dia rintis 11 tahun. Tapi di tahun 2020 dia pakai itu ruko papanya. Papanya akhirnya pensiun. Jadi gak dapat income lagi, gak dapat gaji lagi, udah pensiun. Dan dia bilang ke anaknya ini, aduh ini rukonya papa kan gak ada income lagi. Jadi kalau kamu masih mau pakai ruko, bisa gak kamu bayar? Karena kalau enggak ini ruko mau dikontrakin. Dan anaknya ini mulai hitung-hitung kayaknya gak sanggup dia untuk bayar. Jadi dia bilang, aduh dengan sangat terpaksa, ya udah papanya mau kontrakin karena ini punya papanya mau pakai. Dan itu kejadian waktu dia bersaksi ini, kesaksian ini itu Februari 2020. Dan kita tahu bulan Maret 2020 Indonesia seluruh dunia mulai dilanda pandemi. Indonesia mulai tutup. Jadi waktu dia kesaksian ini kesaksian yang luar biasa. Oke, kita lihat dulu kesaksiannya. Halo, saya Valen, iCare Fasilitator. Tahun 2019 tahun yang berat buat saya dan istri karena hampir semua aspek kehidupan saya diuji sama Tuhan. Saya dalam posisi menunggu. Nah, saya sedang menunggu kepastian apakah saya harus dan bisa menjalankan pekerjaan di Jakarta atau enggak. Dan karena posisi ini, saya jadi kayak pengangguran, nggak ada kerjaan dan nggak tahu harus ngapain. Di tengah nggak kepastian, akhir tahun 2019 kita masih dihadapin harus menutup usaha kami yang udah kami rintis selama 11 tahun. Karena kondisi orang tua kami yang pensiun, jadi mengharuskan kami untuk menjual atau menyewakan tempat usaha kami. Dan karena harus menutup usaha, kami juga harus membayar kompensasi atau ganti rugi ke mitra kami. Waktu itu jumlahnya cukup besar dan dananya juga belum ada karena tempat usaha juga masih kita usahakan untuk dijual atau disewa. Tema di bulan November waktu itu adalah Songs and Melody. Kita diingetin soal penyembahan dan quotes yang paling saya ingat adalah
Penyembahan adalah soal pilihan. Bagaimana kita memilih Dia lebih dibanding dari hal yang lain. Sejak saat itu saya coba tanya, oke Tuhan, apa sih yang saya kerjain saat ini? Saya cuma diingetin, minggu itu pas banget, The House mau pindahan. Saya coba volunteer, mengkoordinir proses pindahan. Dan di tengah-tengah kesibukan nyiapin pindahan, saya lagi ngecek email soal kerjaan di Jakarta. Dan ternyata waktu nyortir email, saya terima email dari salah satu media e-sport di luar negeri. Isinya saya dapat hadiah, menang hadiah karena saya ngisi survei. Saya lupa banget saya ngisi surveinya kapan, ngisinya apa juga saya nggak tahu. Jadi alasannya kenapa saya menang juga saya rada bingung. Plus sekarang banyak banget kan email-email spam yang isinya kamu menang ini bla tapi ya nggak jelas gitu. Dan sejak email terakhir saya benar-benar sibuk dengan proses pindahan. Puji Tuhan pindahan berjalan lancar. Setelah proses hari Minggu, hari Senin kita loading ke Hypersquare, hari Selasa saya baru kembali ke ruko. Dan saat itu istri lagi ngecek rekening biasa untuk bayar supplier harian. Dan dia info, tahu-tahu rekeningnya ada tambahan. Dan kita amazed banget, oh berarti benar hadiahnya. Dan yang surprise lagi buat kita, jumlahnya itu sesuai banget sama jumlah yang kita gumulin untuk bayar ganti rugi ke pihak klien. Kita praise God banget, karena once kita setia sama Tuhan, Tuhan benar-benar nggak pernah berutang sama kita. Dan Tuhan itu tahu apa yang jadi pergumulan kita. Taste and see that the Lord is good, and He is there. Memasuki 2020, sebagian dari kami merasa sedih, bahkan menangis karena kehilangan usaha kami yang lama. Tapi sebagian dari kami juga tetap kuat, karena Tuhan sudah mendahului kami di masa depan. Dan kami percaya Tuhan yang mengubah musim kami, Tuhan juga yang akan menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Tuhan yang mengubah sudah ada di masa depan dalam hidup kita. Jadi ceritanya itu dia kesaksian bulan Februari. Dan kemudian bulan Maret pandemi. Dan itu ruko udah dikontrakin 5 tahun ke orang. Dia sampai bilang kalaupun saya nggak kontrakin, tetap itu usaha harus stop. Karena semua mall apapun waktu itu kan zaman itu stop. Jadi memang Tuhan tahu, iblis boleh sepertinya mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita. Tapi kita tetap percaya, trust God. No matter what, God works for good in everything. Kita percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Iblis memang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan selalu membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan but God itulah changes everything. Tapi Tuhan, kita masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi sebetulnya kehidupan kita, my life theme is but God. Tema kehidupan kita orang percaya, orang benar. Sebetulnya adalah tetapi Tuhan. Apapun boleh terjadi. Dunia boleh kasih yang jahat. Iblis boleh kasih yang jahat. Tapi Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ketahuilah kalau hari ini saudara masih hidup hari ini, Tuhan belum selesai atas hidup saudara. Masih ada tujuan dalam hidup saudara. And God's plan for your life never fail. Tujuan Tuhan atas hidup saudara tidak akan pernah gagal. Iblis boleh coba menggagalkan tujuan hidup Musa. Tapi hidup Musa tidak pernah gagal. Tuhan selalu ada di situ. Iblis boleh coba menggagalkan kehidupan daripada Daud. Karena dari tunas Daud akan lahir Mesias. Tapi apa? Tuhan menjagai Daud. Hari ini kehidupan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada siapapun juga dan apapun juga yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saudara. Dan rencana Tuhan atas hidup saudara adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Dan hari depan penuh harapan di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Karena kami tahu Tuhan punya rancangan dan punya rencana atas kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Dan kami tahu rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Apapun boleh terjadi, iblis boleh mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan, but God, kami tahu selalu ada bersama dengan kami. Dan Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Yang selalu ada bagi kami.
Kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini jadi kekuatan bagi kami yang mendengar firman ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, masalah boleh ada, pencobaan boleh ada. Tapi semuanya hanyalah koma. Semua bisa berubah di dalam Tuhan. Tidak ada kata titik. Tidak ada kata titik. Kami tahu Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan itu jadi kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.